Jadi beberapa hari yang lalu penonton channel saya itu ada yang kena tipu ya teman-teman. Intinya penipuannya itu modus mengaku dari pihak pinjaman online. Nah, si korbannya ini kan waktu itu langsung DM Instagram saya ya dan cerita sedikit kronologinya. Nah, akhirnya saya telepon tuh kakaknya dan sudah saya record juga. Setelah ini akan saya tunjukkan. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya harap subscribe terlebih dahulu ya supaya tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. So, daripada kalian penasaran, langsung aja tonton video berikut ini. Oke teman-teman, saya akan telepon orangnya. Ya sorry banget ya, di tempat seperti ini saya sedang di gudang karena di depan sedang berisik banget anak-anak mabar itu ya. Oke, sekarang saya akan telepon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, malam juga Kak. Oh iya, ini boleh diperkenalkan dulu Kak namanya. Ini sambil saya record nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Nama saya Cinta Nuria Asalnya dari dari mana? Sumedang. Dari Sumedang ya? Dari ya, Oh ya, ini ceritanya kakak habis kena tipu ya tadi ya? iya kemarin sih Kak. Oh kemarin ya? Heeh. Itu kronologinya gimana kak? Bisa diceritain supaya teman-teman ini nanti juga tahu nanti maksudnya ciri-cirinya supaya tidak ada korban berikutnya seperti itu. Jadi ceritanya tuh saya kemarin kan ke Play Store Heeh. dan upgrade aplikasi Kredivo. Heeh. Kan kalau itu kan kita harus memberikan ulasan Kak ya. Terus saya berikan ulasan dari nah habis itu gak lama selang kemudian ada 10 menit saya kan nerima email. Ya. Saya kira emang itu resmi dari Kredivo-nya karena emailnya kan itu dari Kredivo. Heeh. Nah, saya nerima email dari Kredivo yang dia menyatakan bahwa dari pihak Kredivo itu sedang ada apa sih maksudnya kayak yang datanya itu nggak akurat. Kalau misalkan dia ngomongnya takut ada penagihan 2 kali katanya gitu untuk memastikan tidak ada penagihan ulang. Jadi dia suruh saya ngisiin format nama, terus nomor KTP, rekening, sama dia mintanya email apa sih nomor HP. Gak lama kemudian langsung ada dari pihak Kredivo-nya yang nelpon saya. Ternyata itu dia bukan dari pihak Kredivo, cuma dia itu menggunakan nomor biasa tapi menggunakan kode Amerika Serikat. Jadi kelihatannya kayak nomor kantor gitu Kak. Oh, itu yang nomornya yang kakak kasih ke orangnya itu nomornya terdaftar di aplikasi Kredivo ya? Iya, terdaftar di aplikasi Kredivo, juga terdaftar di WhatsApp. Jadi dia nelponnya via WhatsApp. Gitu. Terus tiba-tiba ada notif tagihan ya, betul? Iya, ada notif tagihan dari akun saya. Terus saya ngomong, kok gini Mas, ada notif tagihan. Pas dia telepon saya gitu kan. Terus dia bilang, ya udah, saya sedang pemulihan aplikasi Kredivo Kakak. Saya dari pihak manajemen aplikasi Kredivo sedang mengatur user Kakak. Katanya kan user saya masih basic di Kredivo, jadi dia ingin mengupgrade status Kredivo saya menjadi premium. Dia ngomongnya seperti itu. Gitu Kak. Jadi itu Ternyata ada tagihan. jadi gini teman-teman ya, kronologinya itu kakak ini dimintai berbagai macam data beserta nomor HP-nya. Kemudian itu saya ngerti banget itu modus penipuannya. Penipunya itu login pakai nomor HP kakak ini ya, kemudian minta kode OTP dan kemudian sama kakaknya ini dikasih, betul nggak kak? Iya. Nah, karena perlu teman-teman ketahui ya, kode OTP itu sangat rahasia sifatnya.
Bahkan itu sudah diberitahukan sama pihak Kredivo, ada notif yaitu waspada penipuan. Selalu seperti itu kalau masalah kode OTP. Bahkan pihak Kredivo pun atau pihak aplikasi manapun itu tidak boleh dikasih tahu masalah kode OTP. Terus kemudian itu kelanjutannya gimana kak? Kakak udah hubungi CS Kredivo-nya apa belum? Saya kan udah ngehubungin pihak CS Kredivo-nya Mas, cuma tadi juga ada email ke saya kalau misalkan akun saya sedang ada penangguhan karena disalahgunakan oleh pihak lain gitu. Ya. Terus sampai saat ini belum ada kelanjutan? Belum ada kelanjutan. Kalau misalkan saya buka aplikasi Kredivo kan saya install di Play Store nggak bisa install. Soalnya saya cari aplikasi Kredivo, dari pencarian saya nggak ditemukan hasil. Jadi nggak bisa saya buat install aplikasi di Play Store. Oh gitu, jadi nggak bisa sama sekali install ya? Nggak bisa, karena pas saya mau install di Kredivo nggak bisa, aplikasi itu nggak ditemukan. Oh gitu. Oke, nanti setelah ini juga saya akan cek di Play Store apakah masih ada. Soalnya akun saya kemarin juga diblokir kak. Blokirnya itu permanen. Itu masalahnya karena bayar terlalu cepat, dan itu katanya melanggar kalau bayarnya terlalu cepat. Saya baru tahu juga itu aturan seperti itu. Terus untuk bayarnya kakak gimana itu? Untuk bayar tagihan yang ada di notif kemarin itu? Kalau saya tadi kan ada email dari CS Kredivo-nya yang resmi. Kan saya kemarin nyari-nyari di Instagram Kredivo yang resmi, terus nyari-nyari di Facebook sama di Twitter. Terus kemudian kan ketemu email resminya Mas. Jadi dia itu akun yang saya itu sedang dalam masa penangguhan. Jadi terblokir sementara. Iya. Jadi gini Mas, jadi dia itu ngegestun akun saya, bukan dia ngasih tagihan bawa pinjaman dari limit Mas. Soalnya kan saya belum bisa pinjam tuh karena akun saya masih basic, belum premium. Iya. Tapi di limit ada 600.000, jadi dia ngegestunnya yang limit saya yang 600.000 itu. Dia masukin uang itu jadi beli pulsa gitu. Oh iya. Pulsa iya paham. Itu ya teman-teman pokoknya harus hati-hati. Soalnya kemarin saya juga dapat dari salah satu aplikasi, sebut saja namanya EasyCash ya. Itu saya dapat telepon ngakunya dari pihak EasyCash. Ini juga saya infokan ke kakaknya ya kak ya, tolong didengerin ya kak ya. Iya. Itu saya dapat telepon. Semisal kakak suatu saat kejadiannya sama seperti itu, tolong jangan diladeni ya. Itu saya dapat telepon katanya mengaku dari pihak aplikasi tersebut, dan tiba-tiba mengatakan apakah Anda sedang melakukan pencairan pinjaman. Padahal kan saya nggak mencairkan, cuma install saja, tidak mengajukan pinjaman, tidak minta pencairan. Nah di situ saya dibilangi apakah benar dengan Bapak si A. Ya, saya katakan benar. Dan kemudian saya ditanya, ini pengajuan Bapak sedang kami analisa, apakah benar atas nama si A? Saya jawab saya tidak melakukan peminjaman atau melakukan pengajuan pinjaman, saya bilang gitu. Itu modusnya itu supaya orangnya itu panik. Soalnya kita kan nggak merasa mau mencairkan kan, ya kan, terus kan panik kok tiba-tiba ada telepon katanya saya mencairkan, seperti itu. Itu awalnya saya panik, tapi lama kelamaan katanya begini, baik kalau memang bukan Bapak, akun Bapak akan kami tangguhkan dulu supaya tidak terjadi pencairan atau disalahgunakan orang, katanya seperti itu. Lah kemudian itu kayaknya login, itu penipunya login, dan tiba-tiba ada masuk kode OTP ke HP saya, dan saya ditanya berapa kodenya Bapak yang udah masuk ke SMS. Nah saya paham tuh, oh ini kode OTP mau diminta. Ini artinya si penipu itu mau login ke akun kita,
Setelah akunnya login, nanti akan dicairkan sendiri pakai rekening dia. Setahu saya nih ya, setahu saya itu kalau pinjaman online apapun yang berizin OJK itu nggak bisa dicairkan ke rekening lain, maksudnya ke orang lain itu nggak bisa. Tapi kalau dari beberapa aplikasi mungkin itu bisa, saya juga nggak tahu ya. Kalau setahu saya sih nggak bisa. Mungkin kalau memang dari beberapa aplikasi itu bisa, yaitu teman-teman harus hati-hati menjaga akunnya ya. Selagi teman-teman tidak memberitahu kode rahasia ke siapapun ya aman-aman aja. Selagi teman-teman nggak pinjam ya nggak ada tagihan. Itu awalnya saya memang panik. Awalnya saya itu mikir, loh saya nggak ngajuin pinjaman kok tiba-tiba mau dicairkan dan atas nama rekeningnya itu orang lain. Saya kan panik. Akhirnya kalau orang awam atau orang yang baru saja install aplikasi seperti itu, mungkin akan dituruti itu kode, akan dikasih. Setelah itu nanti akunnya akan dipakai seperti itu teman-teman. Jadi kasusnya hampir mirip sih sama Kak Cinta ini ya. Ya. Kasusnya hampir mirip, cuman kalau di Kak Cinta ini kan kredivo, kemudian limitnya itu dibelanjakan dalam bentuk pulsa, kemudian biasanya itu dicairkan berupa uang sih, seperti itu namanya gestun seperti itulah pokoknya ya Kak ya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, harus hati-hati pokoknya semuanya. Dan buat kakaknya ditunggu aja solusi dari pihak kredivonya nanti kedepannya gimana. Dan hati-hati terus Kak, kalau misal nanti kedepannya memang masih berminat untuk download aplikasi seperti itu, biasanya kan buat dana darurat ya, buat dana cadangan biasanya kan seperti itu kan orang-orang. Kalau memang nanti download lagi ya hati-hati menjaga akunnya, jangan disebarluaskan atau dikasih siapapun kode-kode rahasia, kode verifikasi ataupun kode OTP biasanya seperti itu. Jangan dikasih siapapun, baik itu mengaku dari pihak kredivo pun atau pihak dari aplikasi yang bersangkutan, pokoknya jangan dikasih, intinya seperti itu. Dan terima kasih buat Kak Cinta udah bersedia untuk menceritakan Iya Kak. dan semoga itu masalahnya cepat selesai dan semoga tidak terjadi hal-hal yang serupa ke depannya. Baik Kak, terima kasih, saya tutup dulu teleponnya ya Kak ya. Selamat malam. Nah jadi itu tadi ya teman-teman rekamannya saat saya telepon mengenai kronologi gimana kejadian korban ini kena tipu ya. Nah buat kalian yang belum pernah jadi korban, jadi pahami ciri-ciri tersebut tadi ya, supaya tidak jadi korban berikutnya. Oke teman-teman, tetap hati-hati dan waspada. Mungkin sampai segini dulu yang bisa saya share di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.